Pergi ke hulu membawa perahu, singgah sebentar di tepian kali. Assalamualaikum, saya sampaikan dulu kepada hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Raslin Hasyana dari SDN 001 Perhentian Luas, Kecamatan Logas, Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Provinsi Riau banyak menyimpan kebudayaan yang sangatlah unik. Salah satunya pacu jalur yang sudah dikenal hingga mancanegara. Provinsi Riau juga banyak memiliki cerita rakyat. Satu di antaranya adalah cerita rakyat Kuantan Sengingi yang berjudul tentang kisah orang sorak yang ditulis oleh Mufassal Yusda. Cerita ini diangkat dari cerita rakyat Kabupaten Kuantan Sengingi yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Jadi begini ceritanya. Dahulu kala di negeri yang bernama Inuman, di sebuah sungai yang dinamai Sibuayo, yang dikenal juga dengan Lubak Sipayang. Ada sebuah kisah tentang anak yang durhaka, si Mikin. Si Mikin ini sudah lama ditinggal ayahnya. Dia hanya tinggal berdua dengan ibunya. Hidup mereka sangatlah susah. Hanya memiliki rumah yang sederhana. Untuk mencukupi kecukupan sehari-hari, ibu si Mikin bekerja membantu orang lain menampi beras dan mendapatkan upah hanya secupak. Di masa itu, upah secupak setara dengan seperempat tekong beras atau segenggam beras dari tepian tersebut. Di suatu hari, si Mikin mencari ibunya sambil berteriak. Oma, Oma, Oma di mana, Oma? Oma, Oma di mana? Is mana, Mak Gogoyo? Lalu sang ibu menjawab, "Apa nak baca Oma? Oma risiko sedang kerja menampi bare orang. Ada apa tu sambil teriak-teriak ah?" Dengan penuh semangat si Mikin menjawab, Oma, Mikin ingin poe merantau, Mak. Mikin lapone bisa macamku. Siapa sangko jo, Mak, itu di rantau orang dapat rezeki melimpah untuk awak, Mak. Sang ibu kaget mendengar perkataan sang anak. Dengan penuh cemas sang ibu menjawab, "Apa nak? Merantau? Beko, jika Mikin poe merantau, dengan siapa Mak tinggal nak? Mak takut terjadi sesuatu di rantau orang tuh." Namun dengan tekad yang sangatlah kuat, si Mikin menjawab, "Iya Mak, Mikin ingin poe merantau. Apapun yang terjadi, Mikin akan tetap poe merantau, Mak. Mikin janji, walaupun Mikin lah jauh dari Oma, Mikin akan tetap ingat Oma. Beko jika Mikin olah jadi orang kaya, punya kapal yang besar, punya rumah yang besar, Mak Mikin akan jumpai Oma. Janji Mikin, Mak." Mendengar perkataan seanak, upaya ibunya mencegah si Mikin pergi merantau pun tidak membuahkan hasil. Dengan terpaksa, ibunya mengizinkan Mikin pergi merantau. Berbekal limpiang boleh, berangkatlah si Mikin ke negeri seberang. Di masa itu, limpiang boleh diartikan kerak nasi. Sambil mengayuh, si Mikin bersenandung. Kayulah kayu, uwi dan uwi, luan menuju tabiang seberang. Kayulah kayu, uwi dan uwi, luan menuju tabiang seberang. Singkat cerita, sudah lama si Mikin pergi merantau, tidak ada kabar sedikit pun dan tidak tahu di mana dia berada. Saat ibunya mendengar bahwa dia telah kembali pulang, ibu cepat-cepat pergi ke Sibuayo, tempat berlabuhnya kapal di masa itu. Ibunya melihat si Mikin berdiri dengan tegak di
atas kapal yang besar sekali. Namun semakin bukan lagi semakin yang dikenal, melainkan si kaya. Si Mikin dikenal baik, ramah, dan sopan, sekarang menjadi angkuh dan sombong. Sambil teriak, ibunya manggil-manggil si Mikin. Mikin, Mikin, iko oma nak. Akhirnya ang beli jua nak. Ama rindu sangat dekat ang nak. Semakin kaget melihat ibunya berada di situ sambil manggil-manggilnya. Dengan penuh amarah, si Mikin menjawab, "Oma, dah kau bukan Oma Den. Oma Denmu dole dak tuang sang kara. Pai kau menjawab kau sebelah sipak kau." Mendengar perkataan seanak, air mata saya pun mengalir dengan deras. Lalu berkata, "Yona, iku oma, kamu pui merantau, nama kenapa muda macam dulu le. Iku lah wajah lagu oma, yang doang puluana. Iku lah tangan, indul menggendong ang, merawat ang, menyanyi ang nah." Namun dengan kerasnya si Mikin membantah, "Indah, kau bukan Oma Den, kau kodesiko." Lalu si Mikin memerintahkan pengawalnya untuk memutarkan haluan dan pergi ke Kuala Indragiri. Melihat seanak dan mendengar perkataan seanak, air mata saya pun mengalir dengan derasnya. Lututnya lemas sehingga dia terjatuh bersimpuh. Ia menatap ke arah langit. Air mata terus mengalir dengan deras tak henti-henti. Suaranya pecah terluka. Lalu sang ibu menjawab, "Yo angkan pui nak. Iku iyo ang buka si Mikin anak oma. Puilah ang balayang desiku nak. Tapi jago ang si Mikin anak oma. Jadilah ang orang sorak oma si buayo." Setelah ibunya berkata demikian, datanglah angin dengan kencang. Hush, hush, hush. Beserta petir yang menyambar, duar, duar, duar. Gelombang semakin kuat, angin semakin kencang, membuat kapal semakin terombang-ambing lalu tenggelam. Setelah kejadian tersebut, terlihatlah elang yang kesana kemari di bekas tenggelamnya kapal si Mikin, yang dipercayai oleh penduduk sekitar apabila angin ribut datang, elang tersebut akan berbunyi serak. Wah! 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 Yang dipercayai oleh penduduk sekitar itu adalah permohonan maaf si Mikin kepada sang ibu. Ketika air kuantas surut, terlihatlah lipat-lipat kain dan beberapa buah batu yang merupai seperti payung. Yang dipercayai juga oleh penduduk sekitar itu adalah isi dari dalam kapal si Mikin. Karena itulah si buayu dikenal juga dengan lubak si payung. Pesan moral yang kita ambil dalam cerita ini adalah 1. Kita tidak boleh melawan orang tua, kita harus menghormati orang tua. 2. Kita tidak boleh bersikap sombong dan lupa dari mana kita berasal. Pergi ke pasar membeli sangkak warna gelap, motifnya indah, warisan budaya. Cerita rakyat janganlah sampai lenyap, mari kita lestarikan sepanjang masa. Pergi ke taman membaca buku sambil duduk di bawah pohon jati. Lihat dengan literasi ilmu bertemu, membuka jalan meraih prestasi. Masyarakat beriman, itulah kuantas yang ingin. Cerita hari ini cukup sekian. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.